Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita hidayah dan rahmatnya lah hingga saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asmita, NIM 10156119209. Saya mahasiswa STAIN Majene semester 3, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam TP6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tasawuf falsafi. Sebelumnya, tasawuf itu ada 3. Yang pertama itu tasawuf amali, yang kedua tasawuf akhlaki, dan yang ketiga itu tasawuf falsafi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu tasawuf falsafi dan ajaran pokok tasawuf falsafi. Nah, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Dan pengertian lainnya adalah tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajaran dan konsepsinya disusun secara mendalam dengan bahasa yang simbolik dan filosofis. Dan kedua itu ajaran pokok tasawuf falsafi ada 4. Yang pertama itu fana atau baka, yang kedua ittihad, yang ketiga itu hulu, dan keempat adalah wahdatul wujud. Fana mempunyai banyak pengertian, misalnya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Sebagai definisi mereka berikan, yaitu fananya sifat jiwa atau sirnanya sifat-sifat yang tercela. Dalam pengalaman para sufi, fana selalu diiringi dengan baka, di mana kedua ini merupakan kembar yang tidak dapat dipisahkan dan beriringan. Sebagaimana dinyatakan oleh para ahli tasawuf, apabila tampaklah nur kebakaan, maka fanalah yang tiada dan bakalah yang kekal. Yang kedua itu ittihad. Bagi sufi, fana mempunyai banyak pengertian, misalnya diartikan sebagai keadaan moral yang luhur. Sebagai definisi yang mereka berikan, yaitu fananya sifat jiwa atau sirnanya sifat-sifat tercela. Dalam pengalaman para sufi, fana selalu diiringi dengan baka, di mana keduanya ini merupakan kembar yang tidak dapat dipisahkan dan datang beriringan. Sebagai dinyatakan oleh para ahli tasawuf, apabila tampaklah nur kebakaan, maka fanalah yang tiada dan bakalah yang kekal. Yang ketiga itu hulu. Al-hulu dapat dikatakan sebagai suatu tahap di mana manusia dan Tuhan menyatu secara rohania. Dalam hal ini, hulu pada hakikatnya istilah lain dari al-ittihad. Sebagaimana telah disebut di atas, tujuan dari hulu adalah ketuhanan atau lahut menjelma ke dalam diri insan atau nasut, dan hal ini terjadi pada saat kebatinan seseorang insan telah suci bersih adalah menempuh perjalanan hidup kebatinan. Demikian juga dengan manusia mempunyai sifat kemanusiaan atau nasut dan mempunyai sifat ketuhanan atau halut dalam dirinya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu wahdatul wujud. Wahdatul al-wujud mempunyai pengertian secara awam, yaitu bersatunya
Tuhan dengan manusia yang telah mencapai hakiki atau dipercaya telah suci. Pengertian sebenarnya adalah merupakan penggambaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah Sang Halik, Dialah yang telah menciptakan manusia, Dialah Tuhan, dan kita adalah bayangannya. Dari pengertian yang hampir sama, terdapat pula kepercayaan selain wahdatul wujud, yaitu wahdatul syuhud, yaitu kita dan semuanya adalah bagian dari zat Tuhan. Sekian dari saya, mohon dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.